Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita malam ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Tadi sudah disebutkan bahwa akan kurban dengan jenis hewan kerbau, salah satu min bahimatil an'am. Nah, sebelum kita masuk ke fikih terkait ibadah kurban ini, yang pertama yang kita ingin bahas, apa itu kurban? Kurban dari bahasa Arab qarubah, qarib. Qarib artinya dekat. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, katakan sesungguhnya aku qarib, dekat. Jadi secara bahasa kurban itu artinya dekat. Secara istilah, wahiyya ma yudhbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil 'idi ila akhir ayyamit tasyrik. Hewan yang disembelih sebagai wujud pendekatan, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir ayyamit tasyrik, tanggal 13. Jadi ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau dilaksanakan kurban itu tanggal 9, enggak sah kurbannya. Kalau dilaksanakan kurban itu tanggal 14, juga tidak sah. Maka ditentukan mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, itulah ibadah kurban. Sejak kapan ibadah kurban ini? Maka ibadah yang paling tua itu adalah ibadah kurban sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dan kata kurban itu sendiri terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaq. Ceritakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah kedua anak Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan. Ceritakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Apa yang terjadi saat itu? Ketika mereka berdua mempersembahkan kurbanan, kurban. Bagaimana akhirnya? Fatuqabbila min ahadihima, diterimalah kurban salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, yang satu lagi tak diterima. Jadi kurban itu bisa diterima, bisa tak diterima. Kalau kita melaksanakan ibadah kurban, harapan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sebetulnya kita menyatakan kurban ini setiap hari. Dalam salat kita tuh sebetulnya mengatakan bahwa sesungguhnya salatku ibadah kurban. Inna salati wa nusuki. Salah satu dari makna nusuk itu adalah ibadah kurban. Jadi kalau begitu setiap hari kita menyatakan sikap akan berkurban. Salatku, kurbanku, hidupku, matiku, kuserahkan, kupersembahkan kepada Engkau ya Allah. Nah, itu makna dari kata nusuk, kurban.
Nah, apakah sejak zaman Nabi Adam lalu terus pada zaman lalu ditetapkan ketika pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Betapa hebatnya doa, sampai-sampai akibat doa yang dikabulkan itu diberi ujian oleh Allah. Nabi Ibrahim siang dan malam dia berdoa agar Allah memberikan kepadanya anak. Dalam doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Sampai berumur 86 tahun baru diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Lalu diberikan kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim, kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang lembut, yang punya akhlak yang mulia. Apa yang terjadi? Lahirlah anak Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail. Baru lahir diperintahkan Allah, tinggalkan yang ditunggu-tunggu selama ini. Barulah lahir dia disuruh tinggalkan. Kata istrinya, wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami? Lalu Nabi Ibrahim tak dapat menjawabnya, tapi dia sedang menjalankan perintah Allah. Apapun yang terjadi dia harus jalankan perintah Allah itu. Sampai akhirnya istrinya bertanya, apakah engkau meninggalkan kami ini atas perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku melakukan ini semata-mata karena mengikuti perintah Allah. Titah dari Allah yang Maha Kuasa. Maka kata istrinya, kalau memang ini perintah dari Allah, berangkatlah, jangan ragu. Begitu disupportnya suaminya, walaupun menyebabkan dirinya agak repot, tapi kalau perintah Allah, istrinya betul-betul mensupport Nabi Ibrahim. Sampailah dia meninggalkan itu lebih kurang antara 10 sampai 12 tahun lamanya. 12 tahun, tentu Nabi Ismail udah umur 12 tahun, baru dia bertemu ayahnya. Sejak lahir dia bertemu sebentar, kemudian dia mulai tumbuh sampai umur 12 tahun, baru bertemu ayahandanya. Betapa sampai di puncak kerinduan, kembalilah Nabi Ibrahim dipeluknya anaknya. Belum lagi kerinduan itu hilang, malam itu dia tidur dan bermimpi menyembelih anaknya. Tapi dia ragu, apakah ini betul-betul perintah Allah? Kalau betul-betul perintah engkau ya Allah, ulang sekali lagi. Maka malam berikutnya, tepatnya malam ke-10, siangnya 9 Zulhijjah, besoknya tanggal 10, maghrib sudah 10. Maka dia pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya dia yakin bahwa ini benar-benar perintah Allah. Apa yang terjadi? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Diabadikan peristiwa ini, kisahnya dalam surah As-Saffat ayat 102. Ketika sampai usia 12 tahun tadi, lalu Nabi Ibrahim bermimpi, lalu akhirnya pagi itu dia sampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam anni adbahuka. Sesungguhnya ayahanda bermimpi bahwa dalam mimpi itu ayahanda menyembelih engkau wahai anak. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau? Kira-kira apa jawaban Nabi Ismail? Jawabannya qala, dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang perintah Allah, laksanakan, jangan ragu. Laksanakan perintah Allah ini, engkau pasti mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Aku ikhlas wahai ayahanda.
Karena ini perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, apapun aku ikhlas. Dan mimpi seorang nabi ini adalah perintah. Jadi kalau kita nanti mimpi pula kita malam ini nanti menyembelih anak, itu bukan perintah itu. Karena kita bukan nabi. Maka yang dilakukan Nabi Ibrahim sesuatu yang amat sangat berat. Bagaimana mungkin seorang ayah tega menyembelih anaknya? Tak tega. Tapi karena perintah Allah, sami'na wa ata'na, maka pagi tanggal 10 itu dibawa anaknya ke bukit sambil bawa pisau, dibaringkannya anaknya, proses penyembelihan. Saat itulah dia mengatakan, ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku benar-benar menjalankan perintahmu. Lalu ada ayat yang menjelaskan tentang itu, fafadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Nah, itulah sejak saat itu maka dilaksanakanlah penyembelihan dari jenis domba, kambing, sapi, kerbau, dan unta. Kalau kurban pakai ayam, tak boleh. Dia mesti min bahimatil an'am, ditentukan. Ada domba, kambing yang sejenisnya, kemudian sapi, kerbau, dan satu lagi unta. Lain itu kuda tak bisa dikurban. Atau rusa mau dikurbankan, dia jenisnya min bahimatil an'am. Nah, sebetulnya tujuan kita berkurban ini apa? Supaya kita ibadah ini, kalau kita tahu tujuannya, maka tak ada keraguan, memang besar manfaatnya. Yang pertama itu pintu mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, inilah ibadah kurban. Karena kata qarib tadi dekat. Jadi ibadah yang langsung ada kalimat mendekatkan diri kepada Allah, inilah dia kurban. Dari kata kurban, taqarrub, qarib. Kalau kita sebut sahabat karib, itu sahabat dekat. Kerabat, qurban bahasa Arabnya. Kerabat itu orang-orang terdekat kita. Jadi kurban ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ibadah kurban ini wujud syukur kita, karena nikmat udah banyak yang Allah berikan, tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur. Maka diingatkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Gimana cara mensyukuri nikmat yang banyak? Salatlah engkau dan berkurbanlah. Jadi berkurban ini salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat dah banyak. Selain itu, dengan kita berkurban itu kita menunjukkan bahwa kita peduli kepada sesama. Nanti ada fakir miskin, berbagi. Jadi inti daripada ibadah kurban ini selain mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan syukur kepada Allah, juga peduli kepada sesama. Nah, hari-hari yang akan kita lewati ke depan ini disebut oleh Nabi sebagai hari-hari istimewa. Ada 10 hari kata Nabi, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah jika kita beramal soleh pada hari itu, melainkan 10 hari itu. 355 hari dalam setahun, ada 10 hari kalau kita beramal soleh di 10 hari itu, itulah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Kapan 10 itu? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Buatlah amal soleh apa saja. Tapi di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang paling istimewanya tanggal 10-nya itu. Nah, sampai-sampai ada lagi satu hadis kata Nabi, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri, tidaklah seorang manusia melakukan suatu amal pada hari ke-10. Yauman nahar artinya hari ke-10. Hari ke-10 berarti tanggal 10 Zulhijjah.
Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu melainkan min ihraqid dam, menumpahkan darah, yang dimaksud menyembelih hewan kurban. Bagaimana hewan kurban itu nanti pada hari kiamat? Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat. Apanya? Tanduknya, bikuruniha, wa ash'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya akan bersaksi di hadapan Allah. Yang tidak dimakan itu saja bersaksi. Bulunya tak kita makan, tanduknya juga tak kita makan, kukunya tak kita makan. Yang tidak kita makan aja bersaksi, apalagi daging hewan kurban itu. Semua itu menunjukkan betapa nanti semuanya itu hewan kurban itu utuh bersaksi di hadapan Allah bahwa ini ada amal istimewa yang dilakukan hamba Allah, dan itu menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Bagaimana keutamaan orang berkurban? Wa annad dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla ay yaqa'a min al-ardi. Sesungguhnya darah hewan kurban itu dia akan jatuh ke bumi, ke tanah. Sebelum dia jatuh ke bumi, ke tanah, Allah sudah mengampuni dosa orang yang berkurban. Jadi berkurban ini salah satu tujuannya agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi berkurban itu bukan hanya peduli memberi, bagi-bagikan daging hewan kurban, tapi ada manfaat untuk kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebetulnya gimana hukum kurban ini? Maka ulama jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi, zahabal Hanafiyah ila wujubiha, wajib hukumnya. Mengapa ulama mazhab Hanafi sampai mengatakan wajib? Karena ada hadisnya tentang betapa Nabi sangat ketat sekali. Tapi meskipun dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa sunnah muakkadah, dia bisa jatuh menjadi wajib. Kapan kurban ini menjadi wajib? Satu, ketika sudah ditunjuk hewan kurbannya, maka saat itu jatuh hukumnya menjadi wajib. Ta'yin, ditentukan. Jadi kalau zaman dulu tuh orang kan beternak, lalu dipilihnya ini unta dari sekian ekor unta itu ditunjuknya, dikasih tanda ini, atau kambing ini atau domba ini kan kujadikan dia sebagai hewan kurban. Nah, sejak dia beri tanda itu, maka wajiblah dia berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi wajib ketika bernazar. Kalau lulus anakku nanti PNS umpamanya kan, atau P3K umpamanya, maka aku akan berkurban tahun ini. Itu kurban nazar, itu wajib, harus dilaksanakan dan tidak boleh dimakan. Nah, jadi orang berkurban ini kalau dia kurbannya kurban nazar, tak boleh dia makan, makanya harus dipisah itu. Maka panitia tanya dulu, apakah bapak ibu yang berkurbannya ada yang kurban nazar atau kurban sunnah semuanya? Ada satu yang kurban nazar, tetapkan mana sapi atau kerbaunya, maka dia haram memakan dagingnya. Maka tak boleh digabung-gabung semuanya. Jangan-jangan digabung semuanya, pas diambil jatahnya ada daging kurban milik dia, hewan kurban, maka tidak boleh. Nah, oleh karena itu kalau memang sudah jelas ada yang kurban wajib, dipisahkan, khususnya lagi kurban nazar. Tapi kalau jatah dia sebagai masyarakat dari hewan lain, bukan hewan kurban nazar tadi, maka boleh aja. Hewan dia itu atas nama dia itu yang tak boleh dijadikan sebagai untuk dia makan. Nah, siapa yang disyaratkan berkurban? Satu, dia mesti beragama Islam. Maka kalau ada orang non muslim mau ikut-ikut pula kurban, dia tidak sah kurbannya. Tapi boleh enggak dia menyumbang? Bahasanya menyumbang sapi, boleh aja, sosial sifatnya. Tapi kalau dia aku mau berkurban juga, kalau bapak mau dapat pahala kurban, masukkan passwordnya dulu.
tinggal sebut. Maksudnya Bapak sebut kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sapi ini bernilai sebagai ibadah kurban. Kalau mau dia mantap, itu dia mesti masuk Islam. Kalau tidak bernilai sebagai kurban. Yang kedua, orang yang berkurban ini disyaratkan dia baligh. Kalau baligh itu berarti umur 15. Kalau dia belum ada tanda haid atau ihtilam, laki-laki, perempuan haid, kalau belum ada tanda itu, maka 15 sudah ditetapkan dia sebagai seorang yang sudah baligh, maka terpenuhi syarat untuk berkurban. Yang ketiga, dia mesti istita'ah, punya kemampuan, ada rezeki, harta atau duit seharga seekor kambing. Dan istita'ah itu ditandai dengan apa? Kalau dia mampu memberi nafkah keluarganya selama 4 hari, plus dia punya uang dinar, dirham atau rupiah seharga seekor kambing, maka dia dinilai sudah mampu. Kalau orang sudah mampu nih, Nabi tegas. Apa kata Nabi? Siapa yang memiliki kemampuan, man wajada sa'atan falam yudhi, tak mau dia berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jangan dekat-dekat itu artinya lebih keras daripada jangan masuk ke tempat sholat, jangan masuk ke dalam masjid, jangankan masuk dekat-dekat dia tak boleh. Ibaratnya kalau orang yang seperti ini itu terancam itu psikologisnya, jiwanya. Bayangkanlah Nabi menyampaikan ini di depan sahabat. Kalian wahai sahabat-sahabat, kalau punya kemampuan, kalau tak mau kurban, jangan datang ke masjid. Itu gimana lah perasaan tuh. Sementara masjid ini kita sehari-hari ke masjid, tapi karena punya kemampuan tak mau kurban, jangan dekat-dekat, kata Nabi. Nah, oleh karena itu tidaklah ancaman seperti ini melainkan dia mengandung makna wajib. Begitu kata ulama mazhab Hanafi. Mazhab jumhur tetap mengatakan sunnah yang sangat dikuatkan, hampir kewajib. Apakah setiap orang itu memang harus 1 ekor kambing, atau boleh tidak satu orang itu 1 ekor kerbau? Tak mau dia kan 7 orang, tak mau dia 7 orang, dia sendiri tapi 1 kerbau, maka itu dibenarkan, bahkan afdal, lebih bagus lagi itu. Seminim-minimnya 1 orang seekor kambing atau domba. Nabi pernah berkurban bikabshin, dengan seekor domba. Di riwayat lain Nabi juga berkurban bikabshaini, dengan 2 ekor domba. Dalam riwayat lain Nabi berkurban 100 ekor unta, dia sendiri 100 ekor unta. Itu kurban paling tinggi itu. Belum ada lagi sekarang yang menandinginya. 1 ekor unta tuh berapa duitnya tuh? Kalau dia 50 juta umpamanya, berarti 5 miliar tuh sekali berkurban. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh juga 7 orang berserikat untuk berkurban seekor sapi atau kerbau atau unta. Itu yang terjadi pada tahun Hudaybiyah. Al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Jadi yang kita lakukan itu juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seminim-minimnya, dia kan ada konteksnya untuk suatu keluarga. 1 keluarga itu paling tidak, dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, sami'tu yaqul, sahabat mendengar Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaklah 1 keluarga itu, dalam 1 keluarga ahli bait itu hendaklah ada kurbannya setiap tahun. Itu makanya ada istilahnya itu 1 ekor kambing
kemudian adalah dalam satu keluarga itu satu orang, tetap dia untuk satu orang. Tetapi kalau kepala keluarganya misalnya diniatkan ini biar syiar untuk keluarga, maka memadai syiar Islam dalam satu keluarga itu dan disebut itu sudah melaksanakan hukum sunnah kifayah. Kita biasa mendengar fardu kifayah, dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah sunnah kifayah. Siapa yang menyebut begitu? Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Tujzi'u asyah an wahid wala tujzi'u an aktsari min wahid. Jadi seekor kambing kurban itu dia memadai untuk satu orang. Jadi memang satu orang itu satu ekor. Kalau lebih gimana? Tidak memadai untuk lebih dari satu orang. Tetapi katanya, kalau salah seorang dari anggota keluarga berkurban dengan satu ekor, maka memadailah syiar Islam di keluarga tersebut. Maka ibadah kurban seperti itu sudah melaksanakan hukum sunnah kifayah namanya. Bukan berarti umpamanya keluarganya semua anggotanya 10, seekor untuk 10 orang. Nah, bukan begitu. Ini bukan rincian berapa orang, tapi syiar dalam keluarganya itu sudah dapat seminim-minimnya. Kalau umpamanya 10 orang, 10 ekor kambing, nah itu yang lebih mantap. Tapi saya memang tak ada hari tahun ini memang cukupnya uang itu pas untuk satu ekor kambing. Diniatkannya lah saya berkurban untuk diriku dan untuk keluargaku, maka syiar Islam berlaku di dalam keluarga itu. Begitu penjelasan Imam An-Nawawi. Disunnahkan bagi orang yang mau berkurban ini untuk menahan diri dari memotong kuku dan memotong rambut, termasuk dalam hal ini bulu badan. Apakah kumis, umpamanya bulu hidung. Terkait tentang bulu badan ini tak boleh dicabut, tak boleh digunting. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 sampai menetes darah hewan kurban. Kalau sudah menetes darah hewan kurban itu ke bumi, ke tanah, maka sejak saat itu sudah diperkenankan untuk motong kuku dan lain sebagainya. Ini sama seperti orang ihram. Sejak dia menyatakan labbaik Allahumma umrah, sejak dia menyatakan ihram di Bir Ali, kalau dari Madinah menuju Makkah, sejak saat itu berlaku larangan ihram. Tak boleh motong kuku, tak boleh motong rambut, tak boleh pakai parfum, tak boleh pakai kopiah bapak-bapak, tak boleh pakai mematahkan dahan, ranting, mencabut bulu-bulu, mencabut pepohonan, mencabut bulu badan, termasuk tadi, tak boleh. Kemudian tidak boleh juga menikah, tak boleh menikahkan. Banyak larangan-larangan itu. Tapi untuk orang kurban larangannya 2, tidak mencabut bulu badan atau rambut dan tidak memotong kuku. Jadi sabar-sabarlah sejak tanggal 1. Jadi kalau mau potong kuku, kalau mau kurban tanggal 30 Zulqa'dah nanti, supaya tak terasa panjang betul kuku itu nanti. Di tanggal 10 hari menahan diri tidak memotong kuku. Dan yang paling selalu menjadi problem di tengah-tengah kita terkait tentang kurban ini, pelaksanaannya itu ketika memberi upah dari daging. Itu aja setiap tahun. Maka kita perlu juga tegas. Kalau tak boleh, ya udah tak boleh. Kalau mau beri upah dari duit, bukan dari daging hewan kurban. Karena dia sudah diserahkan kepada Allah, ini mesti dibagi atas nama hak-hak, bukan atas nama bekerja. Ini karena orang lain bekerja menjincang, tambahkan plastiknya, tambahkan itu upah untuk orang pekerja di dalam konteks ini dengan daging kurban, itu haram hukumnya tuh. Tapi kalau mau daging juga, carilah hewan yang bukan hewan kurban. Umpamanya dari uang operasional tadi, kan waktu diserahkan itu kan bukan murni pembelian hewan kurban tuh, ada sisanya
selebihnya itu untuk operasional. Nah, kalaulah banyak, jadi operasional itu bisa pula membeli seekor sapi umpamanya yang tidak memenuhi syarat, umpamanya pincang dia umpamanya atau buta matanya, itu kan tak memenuhi syarat untuk kurban tuh. Murah harganya tuh biasanya. Dibeli disembelih seperti sembelihan biasa, lalu itu dijadikan upah, halal dia. Tapi kalau hewan kurban itu jadikan upah, disitulah masalah kita selama ini. Tapi insya Allah yang sudah ngaji-ngaji itu sudah berupaya untuk tidak melakukan itu kembali. Terus kalau mau upah juga, kalau tak mau daging-daging tadi, dari dinar dirham. Kami, kata Ali bin Abi Thalib, saya diperintahkan Nabi mengurus. Inilah cikal bakal penyelenggaraan kurban, panitia. Ketua panitianya Ali bin Abi Thalib. Yang diurus itu 100 ekor unta. Diajaknya teman, tapi dia penanggung jawabnya. Maka gimana nih yang berkurban ini, yang banyak ini? Maka kami memberikan upah untuk pekerja ini, tukang jagal, membersihkan, mencincang-cincang, dari uang pribadi kami. Nu'tihi min indina. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi begitu sebetulnya. Karena ini udah setiap tahun ya kita sekedar mengingatkan supaya tidak seperti tahun-tahun dulu yang udah lama-lama dulu. Sebahagian masjid masih mempraktekkan memberi upah pekerja dari daging hewan kurban. Ini perlu kita berhati-hati karena kita ini ibadah, jangan sampai gara-gara ini ibadah kita ini bermasalah. Panitia kurban, kemudian pembahasan tentang hadiah, karena ada juga mengatasnamakan hadiah. Tapi ini perlu dirincikan, apa beda hadiah dengan upah. Dia kalau upah statusnya wajib, tanggung jawab orang yang mendapatkan jasa, misalnya peserta kurban itu, ini itu wajib, memang upah dari duit. Tapi kalau ini hadiah itu sifat sukarela. Kalau dituntutnya aku kok tak dapat, itu bukan hadiah, itu berarti upah dari bekerja. Kadang-kadang kita halus-haluskan bahasanya, itu kan hadiah katanya. Rupanya kalau tak dapat dituntut, itu berarti upah selama ini. Maka hati-hati, dia beda-beda tipis, setipis kulit bawang nih antara hadiah dengan upah. Upah bisa dituntut jika tidak diberikan. Kalau hadiah tak bisa tuntut. Orang yang tidak menerimanya tak boleh memaksa. Hadiah kok dipaksa? Hadiah sukarela. Jadi dalam kaitan ini memang perlu ada kepastian. Untuk menghindari itu, tak usahlah kita bahasakan lagi hadiah-hadiah itu. Kita cari jalan keluar yang betul-betul aman, tidak bernilai dia sebagai upah, karena kalau diupah dengan bahagian kurban itu menyebabkan kurbannya bermasalah. Bagaimana kurban untuk mayit? Kurban untuk orang yang sudah wafat ini menurut mayoritas ulama boleh sampai pahalanya. Dia sama dengan badal haji, sama dengan badal umrah, sama dengan sedekah, dan ini dikaitkan dengan sedekah. Memang ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i, dia baru bisa berkurban atas nama orang yang telah wafat itu kalau orang yang wafat itu ketika hidupnya pernah berwasiat. Umpamanya pas bulan Zulqa'dah ini, rasa-rasanya bapak kata orang tuanya, entah sampai entah tidak nanti ini nak bulan Zulhijjah nanti, kalau tak sampai umur bapak ditolong nanti kurban atas nama bapak ya, itu wasiat. Kalau berwasiat dia jatuh menjadi wajib, kurban wajib dia jadi. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i, misalnya penjelasan Imam An-Nawawi, dia dikiaskan kepada sedekah karena daging kurban itu disedekahkan, memang dibagi-bagikan ke fakir miskin. Nah kalau begitu sedekah untuk orang atas nama orang telah meninggal dunia sah. Jadi disitulah pembolehannya. Dalam mazhab Maliki hukumnya makruh. Mengapa di tempat kita almarhum fulan? Karena mengikut jumhur, sebahagian dari pendapat mazhab Syafi'i juga. Pembagian hewan kurban
Ini dalil-dalilnya sepertiga. Kemudian orang yang mempersoalkan hukum kurban tapi belum akikah, nah itu sebetulnya tak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Kurban ini masing-masing orang, tapi kalau akikah ini dia tanggung jawab orang tua, kewajiban orang tua untuk anaknya. Kemudian bedanya lagi, kalau kurban ini dagingnya daging mentah itu yang dibagikan, tapi kalau akikah dimasak dibagikan. Nah, jadi memang tidak ada kait mengait. Karena ada, saya belum akikah lagi dulu, boleh saya berkorban? Kurbanlah. Nah, masuk Zulhijjah kurban. Ada rezeki nanti rupanya ada umur 50 belum juga akikah. Ah, carikan kambing. Akikah kan? Kok bisa akikah umur 50 tahun? Karena Nabi mengakikahkan dirinya setelah umur 40 tahun. Jadi bapak ibu yang belum akikah sekarang bisa akikah, cari kambing. Kalau bapak berarti cari kambing 2 ekor, kalau ibu-ibu cari kambing 1 ekor, buat undangan bagus-bagus, hadiri acara walimah akikah atas nama Pak Haji Pulan. Pak Haji Pulan itu akikah, bingung orang kan. Rupanya memang dulu belum akikah, jadi boleh orang dewasa. Itulah tema kita pada malam hari ini terkait tentang kurban dan hal-hal seputar kurban. Seperti biasa, boleh jadi agak beberapa menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ada pertanyaan agaknya. Sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada. Ada Pak? Terima kasih dokter. Iya. Kita fokus saja kepada masalah Boleh. besok kita terbawa itu nilai buatnya terbawa di bawah. Iya. Bagaimana proses intermediasi? Iya. Apakah itu dijual atau bagaimana yang terjadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, tiada kurban baginya. Begitu hadisnya. Tetapi kalau dibagikan pula kulit ini, andaikan tak bisa diolah, tak bisa, nanti dibuang mubazir, kemudian dibagikan, umpamanya nanti dibuang tong sampah, akhirnya tempat kita jadi bau bangkai. Maka hakikatnya itu, kalau dia bernilai, diserahkan dia kepada fakir miskin, diberikan fa'at'imul ba'isal faqir, berikan kepada fakir miskin. Itu hak dia itu. Tapi karena dia tak bisa menjual, dibantulah oleh panitia. Pak, ini hak bapak nih, mau bapak kan? Mau, tapi saya tak bisa mengolah. Kami carikan pembelinya. Nanti setelah dibeli, duitnya diserahkan kepada dia. Begitulah menolongnya. Aslinya kan memang udah punya dia, mau terserah dia, cuma dia pun tak tahu mau diapakan. Bantulah dia. Begitu, jadi halal lah dia jadi. Tapi kalau dijual, diambil duitnya, dijadikan untuk beli plastik, untuk operasional, haram dia jadinya. Tak boleh kulit yang sudah dijual itu uangnya dipakai untuk operasional. Itu Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi biasanya di sekolah-sekolah mengajarkan kurban bersama. Ini jadi benar-benar dari mereka dan kurban itu mungkin hasilnya telah esok berpon. Jadi jika kurban bersama. Ini juga panggilan nanti Jarak ya agak jarak. Ya. ya kalau kurban bersama
Kalau ketika itu kan tidak bisa. Kurban berjamaah, siswa-siswa 40 orang satu lokal tuh diajak oleh gurunya, kita sumbang-sumbang berkurban, kita kan ringan tuh karena harganya 2.500.000 tadi, kita ini 40 orang, tak sebanyak kalau 7 orang, maka tidak bernilai sebagai kurban, kecuali setelah dikumpulkan duit itu diminta keikhlasan kepada anak-anak semua, kita atas namakan ini untuk 7 orang. Siapa yang 7 orang tuh? Guru-guru, kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, habislah namain nama guru pakai. Ikhlas santri siswa-siswanya, ikhlas, asah dia sebagai kurban. Tapi kalau atas nama semua anak-anak itu karena dia merasa menyumbang, tidak bernilai sebagai kurban. Apa namanya tuh? Kalau dibagikan daging-daging itu sedekah biasa, berarti menyembelih biasa, tidak bernilai sebagai ibadah kurban. Nah, jadi kalau untuk modelnya tujuannya pembelajaran, belajar, berbagi, peduli, nanti kan dibagikan tuh, itu bagus saja, boleh. Tapi kalau ini kurban, bukan kurban, itu namanya sembelihan biasa. Itu Pak ya, itu terkait tentang yang dibiasakan di sekolah-sekolah itu. Tujuannya baik itu Pak, cuma kalau tak dijelaskan disangka memang kurban betul. Daging kurban, mana pula daging kurban? Nah, seperti itu terkait tentang sumbangan-sumbangan di sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh. Ini biasa terjadi setiap tahun. Ya. Kita ada menyinggung masalah beban dari tujuh dari. Jadi kejadian ini setiap tahun semakin daftar biasa. Tapi di akhir sebuah istimewa dia satu dari daftarnya. Jadi banyak sekali. Orang yang sudah menentukan sikap, dah daftar, dia wajib berkurban itu di situ. Sama dengan menunjuk tadi, ini kurbanku, dah daftar ya kan? Nah, itu tak boleh dicabut lagi itu. Jadi, tak boleh terjadi lagi habis ini. Habis ini tak boleh terjadi lagi. Itu sudah ditetapkan itu. Saya perlu gini. Kalau memang perlu betul, cari pinjaman lain. Kalau yang ini sudah ditetapkan ini harus jadi itu. Begitulah ibadahnya. Memang jangan kita anggap remeh ibadah. Itu sama dengan daftar haji, ditarik duitnya lagi. Udah bagus sudah tarik duit lagi. Udah dianggap saya perlu betul gini-gini ya, itu kan. Padahal mau berangkat lagi itu. Rupanya ada keperluan juga. Jadi memang harus, kita sudah diniatkan itu harus jadi. Dan bahkan andai tak ada duit lagi, cuma mana lagi caranya? Dia mau berkurban pun tak ada duit. Tapi dia dah menyatakan sikap, dia mesti pinjam tuh. Karena dia dah yakin mau berkurban, dia dah daftar nama, cuma duitnya belum ada. Tapi dia dah menyatakan sikap, nah dia mesti pinjam duit. Dan dia meyakinkan orang bahwa aku pinjam duitnya Pak untuk kurban. Dan dia harus yakinkan nanti kapan bayarnya. Ditentukan akan ku bayar bulan depan. Dari mana membayar? Sawit aku nanti panen. Sawit panen bulan depan, sekarang belum ada lagi. Kalau begitu bapak-bapak yang punya duit itu pinjamkanlah. Tapi kalau katanya bagaimana aku yakin kalau engkau akan bayar, aku serahkan kepada Allah. Itu problem. Berarti jangan berani-berani nih, kalau tak jelas dengan apa dia membayarnya, jangan daftar dulu. Tapi kalau yakin memang ada sesuatu yang kita yakini akan bisa membayar, maka daftar. Begitu Pak ya, terkait tentang masalah sudah mendaftar atau belum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.